Dalang. Pak Dalang, Iya, malam ini saya pengen tanya-tanya. tanya apa? Boleh kan ya? Jadi nggak bahas sejarah dulu. Saya masih pengen tanya-tanya sama Pak Dalang. Silahkan, bebas, free. Iyalah. Nah, sebelumnya namanya kita ini kan kehidupan pasti harus selalu berusaha dan berdoa kan Pak Dalang? Kita. Iyalah. Ya Pak Dalang ya berusaha, saya yang berdoa. Enak. Kan biar Tapi saling maksimal. memang seharusnya seperti itu loh ya. Jadi perlahan cobalah kita tidak selalu mengedepankan yang namanya emansipasi wanita ya, atau kesetaraan gender. Iya. Sehingga di kemudian hari muncul wanita karir. Nah, sebetulnya kan ditinjau dari satu sisi ya baik, ditinjau dari sisi yang lain juga tidak baik. Tapi syariat mengatakan bahwa yang terbaik yaitu adalah jangan sampai muncul istilah kesetaraan gender ataupun emansipasi wanita. Yang terbaik artinya sama yang seperti sampean katakan tadi, yang cowok sajalah yang bekerja sementara yang di rumah yaitu adalah kaum perempuan sebagai senjata atau sebagai seseorang yang berdoa. Dimana berdoa itu katanya silahul mukminin ya. Iya. Senjatanya orang-orang mukmin. Lanjut ke topik. Iya, nah karena saya yang berdoa nih jadi sebenarnya ya muncullah sebuah pertanyaan kayak namanya berdoa mungkin bukan saya aja, orang-orang mesti berdoa pengen semisal pengen rezeki yang lancar atau pengen ilmu yang manfaat yang luas dan lain sebagainya. Tapi mungkin banyak juga yang menanyakan kenapa gitu kan, kenapa katanya kan Allah itu tidak akan mengingkari janjinya bahwa apa yang seorang mukmin panjatkan apapun itu pasti kan dikabulkan. Betul. Nah, tapi kenapa ya ya bukannya nggak dikabulkan tapi kok belum ada, padahal belum wujud apa yang diminta gitu, maksudnya belum terbukti lah daripada doa itu gitu. Padahal mintanya sudah terlalu lama kadang. Sebenarnya itu yang dimaksud dengan Allah tidak mengingkari janjinya atau mengabulkan doa setiap hambanya itu bagaimana? Kalau kita menggunakan istilahnya, kalau kita pinjam istilah lah ke sebagian orang kan mengatakan begini, cobalah kita kembali ke Al-Quran dan hadis dan sunnah, ya kan? Iya. Kalau di Al-Quran mudah-mudahan saya tidak salah, seingat saya itu ud'uni astajib lakum, ya kan? Iya. Betul lah. Insyaallah. Terus ada lagi innallaha laisa bidzullamin lil abid, bahwa Tuhan itu tidak dolim atau tidak akan pernah menganiaya hambanya. Bahkan yang sebetulnya dolim kepada hamba adalah dirinya sendiri. Nah, betul. Kalau pertama loh ya, itu tadi. Kemudian yang selanjutnya perlu dalam memanjatkan doa kita itu juga harus paham situasi dan kondisi. Artinya begini, selain doa yang kita panjatkan isinya itu apa, kemudian yang kedua kita juga harus paham
waktu dalam berdoa itu supaya doanya manjur, kan juga harus mengerti kapan waktu yang istijabah, istilahnya kan Iya. demikian. Kapan waktu yang tidak istijabah. Sehingga kalau semisal kita berdoa atau memanjatkan doa di waktu yang di situ tidak istijabah misalkan, atau doa yang dipanjatkan itu bukanlah doa-doa yang cenderung cepat dikabulkan oleh Yang Maha Kuasa. Seumpama kita mengucapkan doa tersebut, maka kan semestinya kita tidak usah merasa oh Tuhan tidak mendengarkan doa saya, tidak usah merasa seperti itu, karena memang dalam mengucapkan doa kita tidak tepat waktu misalkan. Alhasil sebetulnya ya semua doa pasti dikabulkan. Iya. Kan astajib lakum. Dan itu adalah janji Tuhan kan, pasti dikabulkan. Nah, hanya saja yang perlu digarisbawahi, yang perlu difahami oleh siapapun itu orangnya, kalimat istijabah ataupun kalimat yang bisa kita maknai dengan manjur, doa yang manjur ataupun doa yang mujarab. Dalam mendengar kalimat istijabah ataupun kalimat yang manjur, kita jangan sampai menggambarkan kalau saya berdoa dengan doa ini dan minta mobil, saya pasti dikasih mobil. Jangan digambarkan demikian. Karena memang sesuai dengan arti istijabah itu sendiri, yang mana artinya memiliki beberapa macam variasi, ada variannya. Pertama loh ya, istijabah itu bisa diartikan dengan gini, istijabah itu ada dua. Ada yang muajjalah, yang ditunda, atau yang muajjalah, yang disegerakan. Jadi hajat yang kita mintakan di dalam doa itu ada yang muajjalah, yang disegerakan tercapai, ada yang muajjalah, yang masih ditunda. Ditunda. Lah, yang muajjalah, yang disegerakan tercapainya itu kapan? Iya. Tentunya karena kita itu masih hidup di dunia, berarti hajat tersebut akan diberikan oleh Yang Maha Kuasa saat kita masih berada di dunia. Entah sekarang, besok, ataupun lusa. Sama seperti begini, orang yang mencari ilmu misalkan. Orang yang mencari ilmu kemudian meminta berdoa supaya diberi ilmu yang luas. Berarti hajatnya kan menginginkan ilmu yang luas. Iya. Ataupun ilmu yang manfaat, ya kan? Lah, apa yang ia mintakan nantinya berhubungan dengan dua hal itu tadi, ya, muajjalah ataupun muajjalah. Kalau muajjalah berarti luas ilmu yang ia miliki dirasakannya saat masih berada di dunia pendidikannya. Oh iya. Kalau muajjalah bisa jadi saat berada di dunia pendidikan dia itu orangnya biasa-biasa saja. Tetapi ketika sudah keluar dari dunia pendidikan ataupun dari sebuah lembaga, malah hebatnya nggak ketulungan. Jadi saat di lembaga dia itu biasa-biasa saja, tetapi ketika sudah keluar dari lembaga itu malah menjadi orang yang top. Malah menjadi orang yang hebat. Kehebatan yang dirasakan saat selesai dari lembaga pendidikannya, itulah yang disebut dengan muajjalah. Kalau kehebatan yang sudah ia rasakan semenjak masih berada di dunia pendidikan ataupun lembaga, itu namanya muajjalah. Bedanya ain sama hamzah. Kembali ke doa yang sering kita panjatkan, dan rata-rata isi dari doa yang dipanjatkan oleh halayak umum termasuk oleh kita ini biasanya kan meminta
rezeki yang Iya. lancar, ya kan? Ya kan hidup kan butuh rezeki, butuh uang. Butuh uang. Tapi hidup belum tentu harus dengan uang. Iya. Heeh. Kembali ke tadi. Iya ya, berarti mustajabah itu ada yang muajalah, ada yang muajalah. Mu'ajjalah. Kalau mu'ajjalah, Iya ya. kalau mu'ajjalah berarti dirasakan saat kita masih berada di dunia. Entah sekarang, entah besok. Pokoknya selama kita masih hidup, maka kita akan merasakan apa yang menjadi hajat kita. Kalau ternyata doa kita termasuk doa yang mu'ajjalah, doa yang diistijabah dan istijabahnya bersifat mu'ajjalah, segera. Sebaliknya, kalau ternyata doa yang kita panjatkan termasuk doa yang istijabah, hanya saja istijabahnya adalah istijabah yang bersifat mu'ajjalah, maka bisa jadi apa yang kita mintakan itu nantinya bisa kita rasakan setelah kita meninggal. Oh, bisa juga. Meninggal. Iya. Contohnya gimana itu, Pak? Misalkan begini loh ya. Kita ya Allah, saya minta mobil, saya minta pesawat misalkan. Iya. Saya pengen punya kapal pesiar dan lain sebagainya. Kalau ternyata doa yang kita panjatkan sifatnya adalah sifat istijabah yang mu'ajjalah, maka apa yang kita mintakan tidak akan kita rasakan saat kita masih berada di dunia, melainkan akan kita rasakan saat kita sudah berada di akhirat nanti. Pertanyaannya, kalau semisal doanya diistijabah saat kita sudah berada di akhirat, apakah kita akan mendapatkan mobil? Nah iya, wujudnya seperti apa? Nah, wujudnya tidak lagi dalam wujud mobil, melainkan wujudnya sudah diganti oleh Yang Maha Kuasa, yakni berwujud pahala ataupun ganjaran yang baik. Mestinya pun. Nah, kemudian yang biar kita, yang mengatur itu doa mu'ajjalah atau mu'ajjalah itu bukan kita kan, Pak? Bukan. Pastinya. Bukan dong. Jadi kan kita nggak tahu itu ini doanya mau mu'ajjal atau mu'ajjal kan nggak tahu kan? Nggak ada yang tahu. Oh iya. Semuanya tergantung daripada Yang Maha Memberi, Yang Maha Menentukan. Iya, jadi minta rezeki pun yang sepertinya mu'ajjal bisa juga mu'ajjal. Bisa juga mu'ajjal. Nah, tadi kan sudah dua hal yang saya sebutkan, yakni mu'ajjal saat kita berada di dunia, mu'ajjal berarti saat kita berada di akhirat. Jadi kita mencapai apa yang kita inginkan bisa dirasakan saat kita sudah berada di akhirat, kan demikian. Terus bisa jadi begini, doa kita itu mustajab, istijabah, mustajabah, misalkan dakwah yang mustajabah. Hanya saja kita tidak merasakan daripada apa yang kita inginkan. Tapi wujud, maksudnya terkabul di dunia, tapi kita nggak merasakan. Enggak begini. Bisa jadi misalkan dalam kita meminta mobil misalkan, Tuhan tidak memberikan mobil. Nah, diganti, tidak diberi pahala saat berada di akhirat nanti. Enggak, bukan seperti itu, melainkan diganti dengan hal yang lain. Apa itu? Apa? Yakni sebagai pelebur daripada dosa-dosa kita. Tapi bukan pahala ya? Bukan pahala, ampunan berarti. Iya. Oleh karena itu, semisal siapapun orangnya misalkan,
seumpama berdoa, kemudian orang tersebut masih belum merasakan atau masih belum mendapatkan apa yang diminta di dalam doanya, misalkan jangan buru-buru mengeluh, jangan buru-buru menyalahkan, Suudzon, ya. iya, suudzon ataupun menyalahkan yang maha kuasa. Soalnya seluruh doa, selama di dalam doa itu tidak terkandung sebuah dosa, maka doa itu pasti diijabah. Bukan doa yang buruk gitu ya. Bukan doa yang buruk. Pasti diijabah. Hanya saja ijabah ataupun istijabah itu bentuknya ada 3 sebagaimana yang saya sebutkan. Bisa dirasakan saat kita berada di dunia, bisa juga sebagai simpanan, sebagai pahala nanti ketika kita sudah berada di akhirat, bisa juga sebagai pelebur daripada dosa kita. Iya. Nanti kan kemarin sempat saya baca di grup Facebook itu, siapa di sini yang masih percaya doa, kata yang membuat postingnya itu. Kalau saya sendiri, saya sudah tidak percaya doa. Karena sudah berpuluh-puluh tahun, puluhan tahun saya berdoa, tetapi doa yang saya panjatkan tidak pernah terkabulkan. Ini kan seakan-akan mengeluh. Oleh karena itu jangan mudah mengeluh, jangan mudah suudzon, sebagaimana yang sampean katakan tadi. Siapa tahu, bisa jadi Tuhan tidak mengabulkan apa yang kita minta. Barangkali istijabahnya itu adalah dengan bentuk yang lain. Bisa jadi dengan sebagai simpanan saat kita berada di akhirat. Bisa jadi sebetulnya apa yang kita mintakan itu bentuknya lain, yaitu adalah sebagai pelebur daripada dosa. Saya istijabahi doa kamu, tetapi bentuk istijabah itu tidak dalam bentuk sebagaimana yang kamu mintakan, melainkan bentuk yang lain, yakni adalah ampunan daripada dosa-dosa yang telah dilakukan. Iya. Soalnya ya memang banyak sih Pak Dalang orang yang begitu mereka tekun apa semisal beribadah, tapi malah hilang semuanya. Itu banyak sekali. Ya udah biasa. Iya. Nah, kemudian Pak Dalang, setelah kita tahu mustajabah, nah kita juga harus tahu kan waktu-waktu yang mustajabah itu kapan saja, biar lebih mudah gitu untuk mencari atau untuk tekun berdoa. Yang jelas satu,